Sumatera Utara hari sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Sabtu 22 Juli 2023. Kali ini bersama kami, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadanizin. Sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melakukan penahanan terhadap 3 tersangka terkait dugaan korupsi pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Silangit, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara. 3 tersangka terkait dugaan korupsi pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Silangit memakai rompi merah terlihat pasrah saat dibawa petugas di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Jalan Abdul Haris Nasution Medan kemarin. 3 tersangka ditahan adalah PNS, pengawas lapangan swasta, dan Direktur PT DML. Kasus korupsi sebesar Rp460 juta tersebut merupakan hasil audit BPKP Sumatera Utara pada Jalan Silangit, Kecamatan Muara, pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2, Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, tahun anggaran 2019. Kegiatan pembangunan Jalan Silangit sepanjang 6,5 km tersebut dianggarkan sebesar Rp15.601 juta lebih atau tahun anggaran 2019. Pelaksanaan dipimpin Direktur PT DML berubah adendum atau kontrak menjadi 4 km. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara Yos Tarigan mengatakan tim penyidik telah memperoleh 2 alat bukti dan melakukan penahanan terhadap tersangka selama 20 hari yang dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Ya, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara telah melakukan penahanan terhadap 3 tersangka dengan inisial pertama IS, kedua HN, ketiga LPHS, di mana ketiga tersangka ini ditahan terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pelaksanaan kegiatan pembangunan Jalan Silangit Muara pada Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2019. Penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara di bidang Pitsus telah menemukan 2 alat bukti dalam perkara tersebut dan dinaikkan dari penyelidikan ke penyidikan dan melakukan penahanan, dan didapatkan juga dari laporan hasil audit perhitungan kerugian negara Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan BPKP Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah kerugian Rp466.437.818. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menghimbau kepada para daftar pencarian orang agar segera menyerahkan diri karena tidak ada tempat yang aman bagi pendaftar pencarian orang dimanapun berada. Forkopimcam Penyambungan mendatangi desa terisolir di Kecamatan Penyambungan. Kedatangan rombongan ini untuk melihat secara langsung kondisi desa Sopo Batu dan mengawasi progres pembukaan jaringan listrik. Rombongan Forkopimcam disambut ratusan pelajar dan masyarakat desa Sopo Batu, Kecamatan Penyambungan, Kabupaten Mandailing Natal. Berbaur dan berebut hadiah dari Danramil 13 Penyambungan bersama Camat Penyambungan, pelajar dan masyarakat desa ini mendapatkan berbagai hadiah jika berhasil menjawab tantangan. Hadiah yang diberikan berupa perlengkapan alat tulis dan uang tunai. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan motivasi dan semangat kepada masyarakat desa agar dapat bersaing dengan desa lain yang ada di Kecamatan Penyambungan. Kedatangan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan ke Desa Sopo Batu ini untuk bersilaturahmi dan menindaklanjuti permohonan Naposo Nauli Bulung Desa Sopo Batu untuk menjadikan Desa Sopo Batu menjadi desa binaan dan Ramil 13 Penyambungan. Selain bersilaturahmi, rombongan Forkopimcam ini juga melakukan safari Jumat di Masjid Al-Abror di Desa Sopo dan menyapa jamaah sholat Jumat. Setelah selesai menyapa dan berdialog dengan masyarakat, rombongan juga menikmati keindahan hutan dan kesegaran Sungai Aik Mata yang masih alami dari perbukitan Bukit Barisan. Dan Ramil 13 Penyambungan Kapten Infantri Abdul Qadir Harahap terharu melihat desa Sopo Batu yang merupakan salah satu desa yang butuh pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi dan memberikan binaan dan motivasi agar para pemudanya tidak ikut dalam peredaran narkoba. Dari masyarakat Desa Sopo Batu ada permohonan pengajuan tentang desa binaan Ramil 13 Penyambungan. Tentunya kita apresiasi permohonan mereka dan insya Allah
kita dukung untuk kita monitor kita layaknya untuk desa binaan Peranum 13 Panyabungan, yaitu desa Sopo Batu, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Tentunya kita harus mendukung dan mendorong pemerintah termasuk juga masyarakat untuk bekerja sama untuk membangun desa, baik dia karakter, budaya, dan ekonomi masyarakat. Kita membantu untuk memperlancar pembangunan di desa Sopo Batu. Rombongan Forkopimcam yang bersilaturahmi dengan masyarakat ini juga melihat dan mengawasi progres pembukaan jaringan listrik yang masih tahap pekerjaan dan memastikan kondisi jalan menuju desa Sopo Batu bagus. Selain mengawasi infrastruktur di desa ini, Camat Panyabungan Edi Sahlan mengajak masyarakat agar membudidayakan kembali jiwa gotong royong untuk keamanan dan kenyamanan masyarakat desa Sopo Batu. Supaya desa terkenal Sopo Batu maju untuk salah satu akses daripada jaringan listrik. Alhamdulillah jaringan listrik sudah mulai penanaman tiang dan juga salah satunya itu pembangunan jalan sarana prasarana, karena jalan pun sudah ada diprogramkan, tinggal kita menunggu dari pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan. Cuman ada sedikit kendala ini masalah pembebasan jalan. Karena pada hakikatnya pemerintah tidak ada biaya untuk pembelian tanah. Kodim 0201 Medan melakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat Kecamatan Medan Baru untuk peduli lingkungan sungai. Prajurit TNI yang tergabung dalam Kesatuan Kodim 0201 Medan bersama masyarakat melakukan pembersihan lingkungan sungai di kawasan Sungai Babura, Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru kemarin. Hal ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Kodim 0201 Medan terhadap lingkungan dan kebersihan sungai. Kegiatan peduli lingkungan hidup ini juga diikuti kepolisian dan pihak Kecamatan Medan Baru bersama masyarakat. Prajurit TNI bersama masyarakat membersihkan sampah di lingkungan di area Sungai Babura, menanam pohon dan menyebar 10.000 benih ikan di sungai untuk keberlangsungan ekosistem. Selain itu, pemeriksaan kesehatan untuk warga oleh Dinas Kesehatan Kota Medan. Kasdim 0201 Medan, Letkol Infantri Zainal Abidin mengatakan kolaborasi ini sebagai bentuk semangat untuk menjadikan lingkungan Kecamatan Medan Baru bersih dan nyaman. Jadi dari pihak Kodim dan pihak Kecamatan Medan Baru berkolaborasi untuk sama-sama mengedukasi masyarakat agar ke depan lingkungan wilayah Medan, khususnya Medan Baru, bisa lebih bersih. Masyarakatnya lebih sadar tentang kebersihan. Sungai Babura yang selama ini mungkin kita lihat kotor sekali, ke depan harapannya banyak ikan yang bisa hidup di Sungai Babura. Camat Medan Baru Frans Yahaan mengatakan kegiatan peduli lingkungan hidup ini membuka pengaduan atau menyerap aspirasi masyarakat tentang lingkungan. Kegiatan-kegiatan rangkaian ini juga sekaligus sudah merupakan bagian dari HUT Kota Medan serta pelepasan sistem SIGIT, sistem digital informasi Danru Medan Baru berseri. Adapun itu nanti aplikasinya juga untuk menyerap aspirasi masyarakat kalau ada permasalahan infrastruktur dan kebersihan. Dengan peduli lingkungan hidup, masyarakat diharapkan akan sehat dan mendapat air bersih dari aliran sungai. Pemirsa, informasi lainnya datang dari Kapolda Sumatera Utara yang baru saja menjabat. Irjen Agung Setia Imam Effendi menyatakan segera mengumpulkan para pejabat utama hingga jajaran Kapolres untuk membahas keamanan di Sumatera Utara. Seluruh pejabat akan dipanggil rapat untuk memberikan peta kerawanan, keamanan, dan ketertiban di wilayah Sumatera Utara. Maraknya aksi kriminalitas begal dan geng motor di wilayah Sumatera Utara khususnya Kota Medan sudah membuat resah masyarakat. Aksi sadis para pelaku kriminal sudah tidak bisa ditolerir lagi, bahkan melukai dan membunuh korbannya agar bisa mengambil barang berharga milik korban. Masyarakat berharap pihak kepolisian bisa memberikan rasa aman terlebih di malam hari. Terkait dengan hal tersebut, Kapolda Sumatera Utara Irjen Agung Setia Imam Effendi saat ditemui usai kegiatan perpisahan dengan Irjen Pol Panca Putra mengatakan akan segera mengumpulkan para pejabat utama Polda Sumatera Utara hingga Kapolres beserta jajaran untuk membahas keamanan di Sumatera Utara. Seluruh pejabat akan dipanggil dalam rapat untuk memberikan peta kerawanan, keamanan, dan ketertiban di wilayah Sumatera Utara.
sebaiknya diikuti besok, karena besok saya akan harus mengarahkan kepada seluruh staf saya, seluruh para PJU dan Kasatker di jajaran Polda Sumut, dan itu akan memberikan peta, memberikan arah apa dan bagaimana mengelola keamanan dan ketertiban di wilayah Sumut ini. Dan saya yakin rekan-rekan dan masyarakat saat ini mendambakan bagaimana polisi bisa menciptakan area publik ini aman, area publik ini nyaman, dan bisa menggerakkan semua orang untuk dengan aman itu bisa melakukan apa saja untuk memajukan Sumatera Utara ini. Setelah dilakukan pemeriksaan selama 4 jam, akhirnya Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan resmi menahan A, mantan Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka terkait pengadaan hewan ternak tahun anggaran 2020-2021. Kasus ini merupakan tindak lanjut dari penyidikan yang dilakukan Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan pada tahun 2022 yang mengakibatkan kerugian negara. Kepala Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan, Bayu Setio Pratomo memaparkan sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat kemarin, Kejaksaan Negeri Labuan Batu Selatan telah melakukan penahanan terhadap tersangka A dan sudah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Kota Pinang. Penahanan tersangka A merupakan tindak lanjut penyelidikan perkara tahun 2022 dengan dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuan Batu Selatan melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekira pukul 15 telah dilaksanakan penahanan terhadap tersangka A dan sudah diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Kota Pinang. Penahanan terhadap tersangka A merupakan tindak lanjut dari perkara penyidikan tahun 2022 berupa dugaan tindak pidana korupsi pengadaan ternak pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Labuan Batu Selatan tahun anggaran 2020 dan tahun anggaran 2021. Melanggar pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 junto pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dengan kerugian negara sekitar Rp310.711.800. Akibat tindak pidana korupsi yang dilakukan tersangka, negara mengalami kerugian sekitar Rp310.711.800. Tangis keluarga pecah bercampur kecewa atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi atas putusan ringan terhadap Theodora Silalahi, pelaku kekerasan dan eksploitasi terhadap anak di bawah umur selama bertahun-tahun. Hal tersebut disampaikan Rumina Manulang, bibi kandung korban yang datang dari Simalungun untuk mengikuti sidang. Dirinya kecewa atas putusan majelis hakim yang seolah berpihak kepada terdakwa. Putusan tersebut menolak dan akan melanjutkan kasus ini sampai mendapat keadilan. Pada kasus ini Theodora dijatuhi hukuman 10 bulan penjara dan denda serta subsidiar 1 bulan penjara. Pada tuntutan jaksa sebelumnya diancam dengan hukuman 6 tahun penjara. Adapun pertimbangan hakim karena terdakwa sudah berdamai dengan orang tua korban. Diketahui kasus ini berawal saat pegawai KAI melihat korban bersama adiknya dikurung dalam kamar jeruji besi dengan kondisi kelaparan di lantai 2 di rumah terdakwa. Atas perbuatannya tersebut petugas KAI langsung menindaklanjuti dengan memberikan informasi ke Polres Tebing Tinggi dan melakukan pengembangan. Terdapat korban RMS dan adiknya SPM umur 10 tahun dalam keadaan di kerangkeng. Setelah ditelusuri kedua korban dipekerjakan di rumah Dora dengan tidak layak. Mulai pindah kami dari Tanah Jawa sampai ke lebih parah dia nakal. Jadi Bu berharap ini kasusnya di apa ya? Ditindaklanjuti ya? Dilanjuti.
Nggak terima vonis hakim hari ini? Terima. Beragam informasi aktual lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, sejumlah warga yang berada di sepanjang drainase di tepi Jalan Sampali, Kelurahan Pandau Hulu, Kecamatan Medan Area, melakukan aksi protes terhadap pemerintah Kota Medan yang berencana melakukan pelebaran drainase yang terdapat di sepanjang jalan tersebut. Melalui sosialisasi yang dilakukan pemerintah Kota Medan di Kelurahan Pandau Hulu beberapa waktu lalu terkait rencana pelebaran drainase sepanjang Jalan Sampali, disebutkan beberapa wilayah Kota Medan yang kerap mengalami banjir saat musim penghujan, terutama di seputaran Jalan Halat dan Jalan Asia. Pemko Medan berencana akan menambah lebar drainase di sepanjang Jalan Sampali sepanjang 2 km lebih untuk mengalirkan aliran banjir melalui drainase di sepanjang Jalan Sampali. Namun rencana Pemko Medan tersebut ditolak warga Sampali. Salah seorang perwakilan warga Gunawan mengatakan mayoritas warga menolak rencana tersebut disebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut kerap mengalami kemacetan. Kondisi ini akan kemacetan panjang jika dilakukan pelebaran drainase. Keberatan dengan pelebaran parit ini ada beberapa hal. Yang pertama adalah ini adalah akses jalan yang strategis, ya, akses jalan dari Wahidin ke Profesor HM Yamin, ya, dan sangat sibuk jalan ini. Dan juga jalan ini itu lalu lintasnya padat. Di depan sini juga ada sekolah, ada SMP Negeri 13, ada SMA Negeri 8. Nah, bisa kita bayangkan apabila jalan ini 3 separuh. Nah, rencana yang akan dilakukan adalah jalan ini akan dipotong menjadi tinggal sisa 2,5 meter. Nah, 2,5 meter itu dengan jalan 2 arah ini mau dikemanakan? Perwakilan warga sudah membuat surat keberatan ke Wali Kota Medan yang telah ditandatangani oleh masyarakat. Selain faktor arus lalu lintas, pelebaran parit juga diperkirakan akan menyebabkan banjir di kawasan tersebut jika musim penghujan. Kita beralih ke Kabupaten Langkat, Saudara, di mana permintaan gula aren atau yang biasa disebut gula merah asal Kabupaten Langkat terus meningkat hingga ke luar negeri. Hal ini tentu saja membuat usaha rumahan gula aren kewalahan menerima permintaan pelanggan. Di Desa Dogang, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, banyak usaha rumahan gula merah yang terkenal dengan kualitasnya. Usaha rumahan yang sudah puluhan tahun merupakan tradisi turun-temurun. Dengan menjaga kualitas gula, membuat gula asal Desa Dogang ini tetap nomor 1, bukan saja terkenal di Indonesia, namun juga ke luar negeri. Seperti halnya usaha gula aren milik Kak Ga ini, begitu banyak pesanan yang berdatangan. Setiap pagi ia dan suami sebelum memasak gula terlebih dahulu mengambil air aren dari ladang sendiri. Setelah mengambil air aren yang diturunkan dari pohon langsung dibawa ke lokasi tempat memasak gula. Air aren yang asli tanpa ada campuran dimasukkan ke wadah tempat masak dan menyaring air aren terlebih dahulu agar tidak ada sampah yang terikut ke dalamnya. Dengan menggunakan kayu api, gula aren dimasak sekitar 6 jam. Setelah itu proses pencetakan dibiarkan selama setengah jam dan gula dapat dinikmati untuk dijual. Menurut Kak Ga, memasak gula di sebuah ini sudah dilakoninya sejak 13 tahun lalu. Untuk memasak gula aren butuh waktu mulai dari pukul 8 hingga pukul 2 siang atau sekitar 7 jam. Biasanya gula aren dibanderol dengan harga Rp20.000 per kilogram. Pemasarannya bukan saja di daerah Medan dan sekitarnya, namun juga hingga ke luar negeri. Ini lagi ngapain, Kak? Lagi masak gula. Gula merah. Gula merah. Ini proses awal pemasakan gula merah gimana? Pertama dari pokok aren, langsung dibawa kemari, tuangkan, ya langsung dimasak. Butuh proses berapa jam gitu? Ya, pokoknya dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Jam 2 siang, Kak. Ini berapa tahun sudah Kakak melakoni usaha seperti ini? 13 tahun. 13 tahun, Kak. Ini Kak biasanya dipasarkan kemana? Oh, kok kami keluar negeri. Keluar negeri juga, di sini di Medan. Di Medan ya. Desa Dogang Arifin mengatakan desa ini banyak memiliki wirausaha, beberapa komoditi seperti pengrajin kolang-kaling dan pembuat gula aren. Gula aren di sini diketahui kualitas nomor 1 karena asli berasal dari gula aren tanpa ada campuran lainnya.
Itu ada juga komoditi-komoditi lain dari desa ini berupa kerajinan dari masyarakatnya. Ada perajin keripik, kemudian ada perajin atap nipah, keranjang arang, ada juga perajin gula aren, ada kulang kaling, gula aren, dan juga kulang kaling. Nah, gula aren sampai sekarang memang kualitasnya memang diakui karena masih asli, jadi sehingga banyak peminat-peminat itu dari luar daerah. Untuk mengantisipasi dan mengusir hewan buas dari lahan dan pemukiman, warga rakit meriam untuk menghalau hewan buas dari dentuman keras yang ditimbulkan dari meriam buatan tersebut. Sudah 2 pekan kawanan beruang madu berkeliaran di lahan perkebunan, bahkan telah menerkam seorang petani gula aren di Desa Roburan Dolo, Kecamatan Panyabungan Selatan, Kabupaten Mandailing Natal. Warga di 2 desa di Panyabungan Selatan ini merakit meriam dari kaleng bekas dan bambu untuk mengusir beruang dari lahan perkebunan dan permukiman. Dengan dentuman keras, meriam rakitan hewan buas kaget dan pergi kembali ke habitatnya. Meriam rakitan ini akan digunakan dari pagi hingga sore secara serentak saat petani mulai beraktivitas ke kebun. Meski diyakini dentuman keras dari meriam ini bisa menghalau hewan buas, namun para petani di 2 desa ini tetap harus waspada dan menyalakan api di sekitar kebun. Karena beruang takut dengan kobaran api. Sebelumnya seorang petani gula aren di Desa Roburan Dolok diserang beruang yang mengakibatkan kaki dan tangan mengalami luka gigitan dan cakaran beruang. Dia bising bang biar pergi dia ke tempat dia biasa. Oh gitu bang ya. Jadi ada berapa meriam yang dibuat hari ini bang? Yang sudah siap bang 6 bang. Oh jadi dibunyikannya ini waktu siang apa sampai malam dia bang? Dari siang, dari pagi bang sampai sore. Oh terus dibusikkan bang ya? Iya bang. Memang ampuh ini mengusir binatang buas bang ya? Biasanya bang ampuh. Antisipasi kemungkinan terjadi serangan susulan kawanan beruang tersebut, petani di 2 desa ini akan membunyikan dentuman meriam rakitan secara serentak saat mereka berada di tengah kebun. Untuk menghalau, menakuti satwa kita atau beruang, biar dia artinya lebih menjauh dari tempat usaha masyarakat. Untuk menyelaraskan program penanggulangan kanker di Sumatera Utara, Yayasan Kanker Indonesia Sumut bersama YKI Kabupaten Kota menggelar rapat koordinasi dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat dalam penanggulangan kanker melalui penyediaan layanan promotif, preventif, dan suportif. Hal tersebut disampaikan Ketua YKI Sumut Nawalubi saat membuka rakor YKI Sesumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Medan. Nawalubis mengatakan dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat agar hidup sehat dan terbebas dari kanker, YKI telah melaksanakan berbagai kegiatan dengan menyiapkan kontak center melalui telepon 0821 6191 1872 siap dihubungi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi seputar kanker. Tersedia ambulans keliling, penyuluhan kanker, dan rumah singgah yang diperuntukkan bagi pasien kanker menjalani perobatan yang berasal dari kabupaten kota Sumatera Utara. Melalui rakor ini perlu keseragaman apa aja yang ada di YKI Sumut bisa diteruskan YKI Kabupaten Kota. Pada kesempatan tersebut, Nawal juga menyerahkan penghargaan kepada YKI Kabupaten Batubara, Kota Gunung Stoli, YKI Kota Pematang Siantar. Penghargaan ini diberikan atas informasi dan kegiatan sosialisasi kanker melalui website. Diharapkan motivasi YKI Kabupaten Kota agar lebih baik lagi dalam sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kanker di Sumut. Rapat koordinasi ini kami ingin menyampaikan visi dan misi YKI Sumatera Utara agar dilanjutkan juga oleh kabupaten kota. Sehingga apa yang memang benar-benar kita inginkan, kabupaten kota ini ikut bergerak juga menjemput bola. Sehingga yang kami inginkan dari Sumatera Utara bisa dilaksanakan oleh kabupaten kota. Karena kita kan tahu sendiri kabupaten kota ini kan kita sangat jauh-jauh, ya kan, beberapa jam, ada yang 10 jam. Jadi kami berharap masalah sosialisasi, edukasi tentang kanker itu dapat diterima oleh seluruh masyarakat Sumatera Utara. Kesehatan Sumut Alwi Mujahid Hasibuan mengatakan mendukung program penanggulangan kanker melalui penyediaan layanan promotif, preventif, dan suportif.
karena jika sudah ada promosi diharapkan berkurangnya kasus kanker di Sumut. Kita tentu berharap semua program-program ini terdukung. Terkhusus tadi yang saya sampaikan tadi mengenai promotif preventifnya. Karena kalau dia sudah promosi dan pencegahan, itu mudah-mudahan itu berkurang kasusnya. Dan kemudian yang kita harapkan lagi yang harus dilakukan juga segera bisa dituntaskan sesuai dengan target-target yang ada adalah deteksi dini. Jadi kanker ini, supaya yang dijelaskan oleh Ibu Ketua YKI, Ibu Nawal Edi Ramayadi tadi, bahwa kalau kanker ini ditemukan di stadium awal atau di awal-awal dia kena. Nah ini selain biayanya murah, itu bisa tuntas. Artinya dia bisa terselamatkan orangnya. Tapi kalau dia datang terlambat di stadium 4, udah mahal dan kemungkinan selamatnya pun kecil. Dengan adanya promotif, preventif, dan sportif, kasus kanker bisa ditemukan sejak dini. Selain biayanya murah, pasien pun bisa terselamatkan. Ya pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk esok Minggu 23 Juli 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Nora Sinaga, perakiraan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Minggu 23 Juli 2023. Pada pagi hari wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, potensi hujan ringan terjadi di wilayah Langkat, Medan, Binjai, Deli Serdang, dan sekitarnya. Untuk malam hari, potensi hujan ringan masih terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Medan, Serdang Bedagai, Asahan, Tanjung Balai, Batubara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 60 hingga 95%. Angin bertiup dari barat daya hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot di Provinsi Sumatera Utara per tanggal 21 Juli 2023 terdapat 11 titik. Di antaranya 2 titik di Padang Lawas Utara, 2 titik di Serdang Bedagai, 1 titik di Toba, 1 titik di Asahan, 1 titik di Dairi, 1 titik di Karo, dan 1 titik di Samosir. Demikian perakiraan Minggu 23 Juli 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Pemirsa, beberapa ibu rumah tangga pencari kerang di laut saat ini sepi pembeli, apalagi daerah wisata pantai hanya ramai di saat hari libur Sabtu dan Minggu. Dalam kesehariannya, para ibu rumah tangga pencari kerang di pesisir pantai mengalami pasang surut dalam penjualan hasil kerang yang didapat. Seperti yang dituturkan salah seorang ibu rumah tangga Ade yang dalam kesehariannya bekerja mencari kerang di laut. Ade yang sudah menekuni pekerjaannya bertahun-tahun mengalami kekurangan pendapatan sehari-hari. Ia beserta anak bungsunya dan rekan sesama ibu rumah tangga lainnya setiap hari menjajakan ke pantai membeli dagangannya. Namun sudah beberapa bulan terakhir hasil dagangannya tidak habis terjual. Hal tersebut dikarenakan hasil laut berkurang, ditambah lagi para warga yang berwisata ramai hanya di hari libur Sabtu atau Minggu. Sementara hari Senin dan Jumat para pedagang kerang hanya mengandalkan beberapa yang berwisata ke pantai, bahkan di hari kerja terkadang tidak ada yang berkunjung. Namun demi untuk menambah ekonomi keluarga yang pas-pasan, Ade tetap bersemangat setiap pagi sehabis subuh menyelam mencari beberapa jenis kerang. Kerang yang didapat bermacam-macam antara lain kerang hijau, kerang kepah, kerang bambu, dan lainnya. Di saat mencari kerang tersebut, Ade mengharapkan air laut agar sedikit surut, agar memudahkan ia dan rekan ibu-ibu lainnya untuk menyelam mencari kerang. Dalam sehari-hari, Ade beserta ibu lainnya dapat menjual beberapa kilogram kerang yang didapat, dengan variasi harga dari Rp5.000 hingga Rp20.000 per bungkus tergantung jenis kerang yang dijual.
Terkadang dalam menjual kerang ia harus berlomba menjajakan jualannya dengan rekan sesama pedagang untuk mencari pembeli yang berwisata di pantai. Kerang yang didapat hanya bisa bertahan 2 atau 3 hari. Terkadang jika tidak habis terjual mereka merebus kerang hasil tangkapannya dengan cara direbus dan dijajakan kembali di pasar-pasar tradisional. Ade berharap hasil laut semakin berlimpah dan para pembeli banyak sehingga hasil dagangannya laku terjual. Udah ada 7 tahun jualan di sini. Lumayan lah untuk cukup untuk lepas sehari-hari kami di sini. Cuma inilah yang kami harapkan, makanya kami nih pantai biarlah selalu ramai, ada yang membeli bahan kami nih. Karena kami nyari, sambil nyari kami, ini kerang hijau kami nyari. Nyari sendiri, Bu? Iya. Di mana? Di pantai ini juga. Setiap hari? Setiap hari, Bu. Setiap hari surut kami nyari, enggak kadang hujan. Terkadang panas, pokoknya kami ini setiap paginya hari-hari nyari inilah. Harapannya sepanjangnya mudah-mudahan lah pantai ini selalu ramai dan kami pun selalu diizinkan jualan di sini, Bu. Itulah kami harapkan, Bu, ya. Saudara, pickleball merupakan jenis olahraga baru berasal dari negara Amerika. Olahraga ini perpaduan dari 3 jenis olahraga, yaitu bulu tangkis, tenis lapangan, serta tenis meja. Pickleball ini sangat cocok untuk semua usia. Untuk memperkenalkan kepada masyarakat di Sumatera Utara, pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Pendidikan memperkenalkan kepada seluruh kepala sekolah dan guru olahraga pickleball. Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Utara Asraya Nasution mengatakan permainan olahraga pickleball ini sangat asik dan menarik, juga tidak ada batasan usia. Melalui sosialisasi dan coaching klinik pickleball yang diselenggarakan di SMA Negeri 2 Tanjung Merawa, seluruh satuan pendidikan di Sumatera Utara akan mengembangkannya. Di samping itu, Sumatera Utara untuk tahun depan direncanakan akan menjadi tuan rumah pertandingan pickleball yang pertama di Indonesia. Pelaksana, Ketua Pelaksana. Melalui Dinas Pendidikan, tentu saja menyambut sangat gembira, apresiasi yang tinggi kepada pengurus besar pickleball nasional yang hari ini turun ke Medan dan menjadi tamu Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara, lebih khusus di SMA Negeri 2 Tanjung Merawa. Olahraga ini bisa digunakan oleh semua usia, SD, SMP, Sanawiyah, Aliyah, SMA, SMK, guru-guru, masyarakat umum, siapa saja. 12 Agustus akan dilaksanakan pertandingan antar sekolah untuk melihat sejauh mana minat anak-anak, sekaligus mau melihat potensi anak-anak. Olahraga pickleball ini merupakan suatu peluang besar bagi Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara di Asia. Pengda Federasi Pickleball Indonesia Cabang Sumatera Utara Basyarudin Daulay mengatakan untuk sosialisasi dan coaching klinik pickleball menghadirkan Sekjen PB Federasi Pickleball Indonesia Susilo yang akan memaparkan kepada kepala sekolah, guru olahraga dan akan diterapkan di sekolah masing-masing kepada semua siswa-siswi. Berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Penularan penyakit LSD pada ternak sapi meluas di Kabupaten Selumba. Para peternak diimbau waspada dengan menjaga kesehatan dan kebersihan kandang. Dinas Pertanian Kabupaten Selumba telah mendapat laporan adanya sapi yang mengalami gejala LSD di wilayah Kecamatan Selumba dan Selumba Selatan. Gejala yang dialami adalah munculnya pembengkakan di bagian kulit sapi dan nafsu makan yang menurun. Saat ini pengecekan ke lokasi peternakan telah dilakukan untuk memastikan penularan dan pengobatan yang dilakukan terhadap sapi. Berdasarkan pendataan sementara, sudah ada 9 ekor sapi di Semidang Alas dan Selumba Barat yang dinyatakan positif. Ada indikasi-indikasi atau laporan-laporan masyarakat, kita harus sigap menyikapi, turun lapangan, cek sampel dan ambil tindakan-tindakan yang secara SOP itu dalam rangka pencegahan, pengamanan, dan pengobatan. Adapun penyakit LSD merupakan penyakit yang memiliki tingkat kesembuhan tinggi dan tidak menular kepada manusia.
sehingga masyarakat dihimbau waspada namun tidak panik berlebihan. Kontributor Seluma Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Bengkulu, Saudara, temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas kelebihan bayar di Dinas PUPR Bengkulu Selatan sebesar 105 juta hingga kini belum tuntas dan disetorkan ke kas daerah. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan BPK ditemukan 1,3 miliar rupiah kelebihan bayar di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Selatan. Kelebihan bayar berasal dari berbagai kegiatan proyek di Dinas PUPR Bengkulu Selatan tahun 2022, baik proyek fisik maupun non-fisik, seperti proyek hotmix jalan dan kegiatan konsultan. Hingga tenggat waktu 60 hari tepat tanggal 14 Juni lalu temuan kelebihan bayar oleh pihak ketiga belum tuntas. Sehingga untuk menyelesaikan temuan kelebihan bayar, Dinas PUPR telah melimpahkan perkara ini ke Kejaksaan Negeri Bengkulu Selatan. Untuk progresnya sudah lumayan signifikan, dari 1,3 itu tinggal 105 jutaan lagi, dan sudah beberapa kegiatan yang sudah lunas dan diperkirakan mungkin di Agustus nanti itu sudah selesai semua. Hampir setiap tahun BPK selalu saja menemukan adanya kelebihan bayar dengan nominal miliaran rupiah. Dari Bengkulu Selatan, Tim Liputan TVRI Bengkulu melaporkan. Melakukan pengamanan pemilihan umum di Kabupaten Mukomuko 2024 mendatang, Polres Mukomuko mulai mempersiapkan meningkatkan kemampuan personel. Maksimalkan pengamanan pemilihan umum 2024 mendatang, Polres Mukomuko mulai meningkatkan kemampuan personelnya. Pihak keamanan dari Polres Mukomuko akan memaksimalkan pengerahan personel untuk mengamankan pemilihan umum tahun 2024 mendatang. Kapolres Mukomuko AKBP Nuswanto menyampaikan, saat ini pihaknya telah meningkatkan kemampuan personel melalui pelatihan-pelatihan. Selain itu, pihaknya juga melakukan pengecekan kelayakan sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk pengamanan pemilu. Pengamanan pemilu itu kita maksimalkan seluruh personil yang kita miliki, bukan hanya personil kita, mungkin personil Kodim, kemudian personil kita masyarakat pun akan kita maksimalkan, terutama karena kita tidak bisa berdiri sendiri, kita mesti bersinergi dengan seluruh komponen. Ya, utamanya dalam pengamanan pemilu kan nanti kita membutuhkan pengamanan di tiap TPS. Ya, oleh karena itu kita juga perlu kerjasama dari Linmas dan sebagainya. Kapolres Mukomuko menambahkan, berharap seluruh komponen yang ada di Mukomuko dapat bersinergi bahu-membahu dengan kepolisian untuk menyukseskan pemilu 2024 mendatang. Dari Mukomuko, Tim Liputan TVRI melaporkan. Jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Storus. Dan saya Putri Rahmadani Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas kembali, selamat sore dan sampai jumpa.